Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kultum dari tema tentang masalah muhasabah, atau dalam bahasa kita evaluasi, introspeksi, mawas diri, ngaca diri, macam-macam lah pemaknaannya itu. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang muhasabah atau evaluasi diri, oleh Imam Al-Ghazali, objek atau sasaran evaluasi itu adalah tentang anggota badan kita. Jadi mulai dari mata, apa saja yang kita lakukan, tangan kita, kaki kita, sehingga di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang kita semua yakin hafal, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Pada hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut manusia. Kemudian wa tukallimuna aydihim, yang berbicara itu adalah tangan-tangan mereka. Bagaimana mungkin tangan bisa bicara? Ya bisa, kalau Allah berkehendak, kalau Allah menginginkan, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nanti yang berbicara itu tangan. Maka dari itu, dari ayat ini kemudian lahirlah yang namanya sidik jari itu. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia itu akan bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian di era milenial ini Lutfi udah 4G apa 5G ini teknologinya? 5G. Kalau kira-kira 4 tahun 5 tahun yang lalu itu belum ada yang namanya teknologi video call ya Pak Pri ya. Saya di pesantren aja itu kalau telepon masih pakai wartel, warung telekomunikasi. Sekali telepon kadang-kadang ya paling 12.000, 6.000 itu aja ngantri. Seiring dengan berkembangnya zaman, Allah ngasih nikmat-nikmat yang luar biasa. Kemudian muncul HP, akhirnya Telkom nggak laku. Kemudian dari HP berkembang lagi, yang tadinya Nokia gara-gara nggak mau berinovasi, terus ada yang apa namanya sekarang, namanya apa itu? Nah, BlackBerry. Setelah BlackBerry terus muncul lagi adiknya Android dan segala macam. Teknologi luar biasa. Itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Saya merenung ketemu ayat dalam surah Fussilat ayat yang ke-53, bunyinya seperti ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu akan ditampakkan kepada manusia. Yang tadinya teknologi jadul berkembang, lebih maju, sampai 4G. Kalau 4G itu keunggulannya apa? Cepat, video call. Ya, video call lebih cepat. Allahu Akbar. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nggak ada kabelnya, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Pak Pri kok nongol di HP saya kan. Halo Pak Pri, gimana kabarnya? Baik Ustaz Joko, udah makankah siang ini? Belum. Kalau belum, kita bareng yuk berangkat kan kayak itu. Boleh kan kayak gitu. Lah, itu nggak ada kabelnya. Loh, gambarnya itu kapan? Gambarnya di HP itu kapan? Itu teknologi manusia apa teknologi Allah kira-kira itu? Kekuasaan Allah, teknologi manusia itu berapa persen? Yang menghendaki itu tower. Ya kalau towernya itu nggak ada angin puting beliung. Kalau angin puting beliung kan kacau itu yang namanya sinyal, ya kan? Itu ternyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru tahun 2024.
Seandainya tahun 2100, ya nggak tahu teknologinya seperti apa. Mungkin yang di jamaah Nurul Ikhlas ini almarhum semuanya kan kayak gitu, almarhum. Ya Pak Pri ya, tahun 2100 kira-kira teknologinya kayak apa? Nah di sini semuanya almarhum semua. Ya Pak Mandra, kira-kira 2100 kalau Pak Mandra itu masih hidup, kira-kira kayak apa itu? Mau masih hidup atau ingin almarhum itu kalau tahun 2100 itu? Ayo, teknologinya cakep, tapi Pak Mandra seandainya panjang umur ya paling di atas ranjang aja, Masya Allah. Seandainya, tapi enggak lah. Walaupun pendek umurnya, namun kita hebat amalnya, husnul khotimah. Kemudian, dan kami tunjukkan kekuasaan Allah pada diri mereka. Nah, pada diri kita itu kekuasaan Allah luar biasa. Contohlah, kuku setiap hari Jumat sunnah untuk dipotong karena kuku itu semakin panjang. Giliran gigi sama alis kok nggak bisa panjang, Lut. Itu yang nyeting yang nyeting itu siapa, Lut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bisa dibohongi nih. Ya Allah, inginnya makan yang enak segala macam. Ngopi dan udah nggak bisa sekarang, udah nggak bisa. Ngopi sehari semalam lebih dari 2 kali, asam lambung naik. Itu dibatasi kekuasaan kita. Ayo, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nyata bagi mereka, jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar. Kemudian ayat ini ditutup dengan pertanyaan, tidak cukupkah bagi manusia bahwa Tuhan kalian menjadi saksi atas segala sesuatu? Saksi artinya menyaksikan segala apa yang dilakukan oleh manusia. Bisa jadi besok tembok Nurul Ikhlas ini akan bersaksi. Malam ini jam sekian, tahun sekian itu direkam, di setel itu. Kan Allah Maha Kuasa, tembok ini bisa berbicara. Maka dari itu di dalam surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, setiap sujud bumi tanah yang kita sujudi itu nanti akan jadi saksi. Maka dari itu dianjurkan kalau sholat sunnah itu banyak pindah tempat karena akan menjadi saksi itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu diguncang dengan seguncang-guncangnya, artinya nanti bumi akan menjadi saksi bagi orang yang bersujud. Mudah-mudahan dari ayat ini kita semakin mengevaluasi diri, muhasabah diri. Ada hal-hal yang kurang baik kita ganti dengan yang lebih baik, yang sudah baik ditingkatkan kebaikannya, sehingga nanti segala sesuatu menjadi saksi kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.